Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam Lentera Anugerah, di mana kita disapa dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita di hari ini. Mari saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menundukkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah yang maha baik, ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Tuhan berikan pagi hari yang indah. Tuhan berikan kesehatan bagi kami. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari ini. Dan sebelum kami semakin menikmati berkat Tuhan ini, kami rindu terlebih dulu bersekutu dengan firman-Mu. Bukalah hati akal pikiran kami. Berfirmanlah Engkau, kami mendengarkannya. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Ayub, pasal ke-38, ayat yang ke-11. Ayub 38, ayat 11, demikian dikatakan, saya akan bacakan bagi kita. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang. Jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita adalah Sang Penguasa. Sang Penguasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita berbicara tentang kata penguasa, saya teringat dengan seorang raja yang cukup terkenal pada abad ke-11 yang bernama Raja Canute yang agung. King Canute dibilang dalam bahasa Inggrisnya. Ia adalah seorang raja pertama semenjak kehancuran Roma yang berhasil memerintah atas seluruh wilayah daratan Inggris, Denmark, dan juga Norwegia. Memang ia adalah seorang raja yang sangat-sangat luar biasa saat itu. Ia memerintah dan menguasai daratan Eropa. Nah, satu hal yang cukup menarik dari kehidupan King Canute yang bisa kita perhatikan adalah karakter atau sifat kesombongannya. Ya, kesombongannya. Dikisahkan bahwa sang raja ini memerintahkan kepada para bawahannya agar singgasananya itu diletakkan di tepi sebuah pantai ketika air pasang naik, air laut sedang pasang. Dan dengan sombongnya, sang raja ini berkata kepada air laut, gelombang laut, engkau harus tunduk kepada perintahku. Dia katakan demikian. Karena itu, aku memerintahkan engkau untuk tidak menyentuh daratan dan tidak membasahi jubah dan juga kedua kakiku. Dia katakan demikian. Sambil dia duduk di singgasananya, ia berkata dengan sombongnya terhadap air laut yang sedang pasang. Namun apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih? Ternyata gelombang pasang terus naik hingga membasahi singgasananya, bahkan juga kedua kaki dan jubah sang raja tersebut. Gelombang pasang tidak pernah tunduk, tidak pernah takluk terhadap perkataan King Canute yang sombong tersebut. Nah, saudara yang terkasih, kisah ini memang di satu sisi ingin mengajarkan kepada kita, ingin menyoroti kepada kita tentang sifat kesombongan dari King Canute tersebut. Kesombongan dari Raja Canute sangat berlebihan. Ia merasa sebagai seorang penguasa mutlak atas segala sesuatu hanya karena ia memerintah
kerajaan Inggris, Denmark, dan juga Norwegia. Bahkan berbuat seolah-olah ia berkuasa atas alam semesta. Tapi coba perhatikan. Dalam perasaannya yang saat itu merasa dia memiliki kekuasaan mutlak terhadap segala sesuatu, ternyata gelombang laut saja pun, pasang laut saja pun tidak pernah tunduk dan takluk terhadap perintahnya. Oleh karena itu, di sisi yang lain juga, kisah kehidupan King Canute, para pembaca dan juga para pendengar ini diingatkan untuk lebih baik hidup dalam kerendahan hati daripada tetap mempertahankan kesombongannya. Tidak ada seorang pun yang sebenarnya layak menyebut dirinya berkuasa atas segala sesuatu, atau bahkan merasa bahwa segala sesuatu itu harus tunduk terhadap perintah dan kehendaknya. Bahkan King Canute sendiri pun yang disebut sebagai yang agung, pada akhirnya pun harus takluk terhadap kematian. Saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan penyakit kesombongan atau merasa berkuasa atau merasa sebagai sang penguasa, acap kali juga berdiam dalam diri manusia. Apalagi jika di saat itu ia merasa memiliki kesempatan. Tidak hanya terjadi dalam dunia sekuler, tidak. Bahkan juga dalam dunia kerohanian pun, karakter seperti ini banyak terlihat. Di dalam gereja pun, sifat seperti ini ada dalam diri orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Kristen. Merasa sebagai sang penguasa di dalam gereja, sehingga bertindak sesuka hatinya. Mungkin karena ia merasa banyak melakukan hal di dalam gereja. Mungkin karena ia merasa sebagai majelis di tengah-tengah gereja, menjadi seorang sang penguasa. Benarkah demikian? Oleh karena itulah, Ayub mengingatkan manusia yang berpikir demikian. Ayub mengingatkan bahwa sesungguhnya kita ini sangat-sangat kecil jika diperhadapkan dengan Allah yang bahkan dialah yang meletakkan dasar bumi ini. Kalau kita perhatikan dalam kitab Ayub 38 ayat 4 sampai yang ke-7. Bahkan dia jugalah yang menyuruh memerintahkan fajar untuk datang dan malam untuk pergi. Dalam ayat 12 juga ayat 13. Bahkan dia jugalah yang menyimpan persediaan salju dan membimbing bintang-bintang. Dalam ayat 22, ayat 31, juga ayat yang ke-33. Bahkan dia jugalah yang layak disebut sebagai penguasa lautan. Dan itu tentu saja bukan kita. Coba perhatikan dalam ayat yang ke-11. Atau coba kita perhatikan dalam kitab Injil Matius 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Jelas dikatakan di sana. Saudaraku yang terkasih, saat kita merasa tinggi hati atau membanggakan diri, ingatlah pengalaman King Canute. Saya sarankan, cobalah pergi berjalan-jalan ke sebuah tepi pantai. Lalu katakanlah kepada gelombang pasang atau kepada gelombang air laut saat itu untuk berhenti bergulung. Apakah mereka tunduk terhadap perintahmu? Coba katakanlah kepada matahari untuk berhenti bersinar. Apakah mereka menuruti perkataanmu? Maka kita akan melihat siapa sesungguhnya yang benar-benar berkuasa. Saudaraku, bersyukurlah kepada Allah yang menjadi penguasa hidup kita, dan rendahkanlah hatimu seorang dengan
yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Sang Penguasa dalam hidup kami hanyalah Engkau. Yang layak disebut Sang Penguasa di tengah-tengah dunia ini hanyalah Engkau. Yang layak disebut Sang Penguasa di tengah-tengah gerejamu hanyalah Engkau. Bukan kami, bukan manusia. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama kami. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk boleh memakai apa yang Tuhan percayakan kepada kami dalam kerendahan hati. Ya Tuhan, biarlah hidup kami di hari ini dalam aktivitas pekerjaan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Rendahkanlah hati kami ya Tuhan, sehingga kami merasakan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, yang mengajar kami dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Ingat selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat buat kita semua.